Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Arif Munawar dari kelas 12 4 IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff dan energi listrik. Langsung saja, hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff, hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff lebih umum ditulis dengan jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Atau secara matematis dinyatakan dengan resultan I masuk sama dengan resultan I keluar yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Selanjutnya hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah seperti ini. Jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai resultan E ditambah resultan IR sama dengan 0. Selanjutnya mengenai energi dan daya listrik. Nah, energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus listrik. Besarnya energi yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R secara matematis dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan Q dikali V. Atau W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. W sama dengan V kuadrat per R. Dengan keterangan P merupakan daya listrik dengan lambang watt, W sama dengan energi listrik yang berlambangkan joule, Q muatan listrik yang berlambangkan coulomb, V beda potensial berlambangkan volt, T yaitu waktu aliran yang berlambangkan second, R sama dengan hambatan yang berlambangkan ohm, I sama dengan kuat arus yang berlambangkan ampere. Selanjutnya daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satuan waktu. Atau secara matematis daya listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan W dikali T, P sama dengan VIT per T atau sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat RT per T sama dengan I kuadrat R, P sama dengan VT kuadrat per RT per V kuadrat per R, dengan keterangan P sama dengan daya listrik, W sama dengan energi listrik, Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan beda potensial, T sama dengan waktu aliran, R sama dengan hambatan, I sama dengan kuat arus atau ampere. Untuk menghitung energi yang digunakan dalam satu rumah digunakan rumus W sama dengan P kali T. Untuk menghitung biayanya digunakan rumus biaya sama dengan jumlah energi yang digunakan dikali biaya per kWh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.